Dalam waktu dekat itu plannya ada di Malaysia, di Singapura, Taiwan, Hong Kong, lalu balik lagi ke Jakarta, ke Indonesia gitu. Oke. Itu range-nya antara September, Oktober, November. Kenapa negara-negara itu? Pendengar kita kan banyak orang Indonesia ya, jadi kita mencari juga negara-negara mana yang memang orang Indonesia juga banyak gitu. Yang Aku sangat mengharapkan teman-teman gue bisa people I know emang go internasional, karena hampir semua teman-teman kita pada saat ngomong go internasional artinya manggung di luar negeri dengan penonton orang Indonesia. It's a good thing mulai kerja sama dengan A&R Worldwide segala macam. Tapi kan bagaimanapun di negara kita sendiri aja kalau kita mau perkenalin lagu, walaupun orang udah tahu kita harus promo ini apa gitu segala macam ya. How do you expect dunia bisa mengenal itu supaya tidak mengulang bahkan nama-nama besar gitu yang go internasional tetap aja manggungnya buat orang Indonesia di negara lain. Kita waktu bertemu dengan A&R Worldwide itu mereka bilang bahwa kita sudah memenuhi syarat untuk menjadi band yang syarat itu apa gitu? Apa aja? Syaratnya apa sih? Nah itu. Yang pertama adalah good attitude, good music, good live performance. Nah, tinggal bilang satu lagi dia bilang gitu, yang menentukan. Ada satu lagi. Apa? Kita naik apa? Destiny. Jadi ya sekarang kita menjalani aja. Maksudnya kalaupun nanti kita menjadi band dunia berarti emang sudah takdirnya. Tapi kalaupun misalnya ternyata tidak sesuai harapan kita, ya udah kita tetap bermusik juga. Maksudnya, tapi kalau kita nggak mencoba kan kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Beberapa artis Indonesia pada saat mereka bikin album bahasa Inggris kan banyak tuh mereka menyelipkan 1-2 lagu lamanya mereka ditranslate ke bahasa Inggris. Do you do that? Kalau kita sih enggak ya. Kita kayaknya enggak. Tapi mungkin akan ada kolaborasi dengan salah satu musisi luar. Tapi kita belum bisa sebut. Kira-kira seperti itulah nanti. Gitu. Dan memang lagu-lagu yang di next album ini memang lagu baru, jadi nggak ada lagu lama yang kita translate ke bahasa Oh Inggris. jadi nggak cuma triple O doang ya? Ya. Iya, masih semuanya lagu baru. Kita sudah menyiapkan 7 lagu yang sudah kita rekam. All English. All English masih bahasa Inggris, tapi kita belum tahu apakah nanti mungkin akan ada bahasa Indonesia juga, mungkin kita belum tahu karena masih kita masih Plan kita kan memang di awal tahun 2027 ya, jadi masih ada waktu untuk mungkin bisa aja ada satu lagu yang bilingual misalnya, ada lirik verse-nya misalnya Indonesia, chorusnya misalnya bahasa Inggris misalnya gitu, bisa juga. Nah itu kalau konser di luar negeri pakai lagu-lagu lama atau full lagu baru? Akan banyak lagu-lagu lama sih, dan kita kan juga banyak orang Indonesia juga yang nonton nanti. Karena memang marketnya masih ke situ dulu. Banyak musisi-musisi sebelumnya yang juga pakai embel-embel go internasional, tapi melempem. Habis itu ya udah viral di awal, keluarin lagu, habis itu udah kita nggak tahu lagi gitu. Nah, ini pasti kan udah punya plan panjang ya, apalagi udah bentuk PT tadi kita bahas. Apa plan-plan, mungkin bisa di-spill dikit-dikit plan-plannya untuk bisa tetap, oke ini kita expand nih ke internasional nih. Buat kita, kan sekarang memang udah banyak cara ya untuk bisa membuat karya kita bisa dikenal sama banyak orang. Lebih luas ya. Tapi balik lagi, di industri musik ini juga kan punya kayak teritorinya masing-masing. Jadi kayak misalnya sekarang ini kita lagi mau ada deal dengan sebuah record label, independent record label di UK gitu. Ya mungkin itu bisa menjadi cara juga untuk kita masuk ke teritori yang lain gitu. Sebuah harapan juga. Jadi setelah kita rilis, kita sih pengennya bisa main di beberapa festival yang memang sudah eksisnya di luar ya, kayak misalnya ya mungkin di Jepang ada, di Inggris ada Glastonbury, di Jepang ada Summer Sonic, di Amerika ada Coachella dan Lollapalooza misalnya. Sekarang masuk ke On Our Own. Apa ini maksudnya dan bagaimana cerita di balik ini? Ini kayak mewakili kita baru lepas dari sebuah label. Jadi kayak ini tuh kayak, mungkin kalau lihat music videonya juga itu banyak simbol-simbol yang sebenarnya kita kasih tahu bahwa kita nih kayak lepas dari sebuah sistem gitu ya, yang akhirnya membuat kita jadi lebih fleksibel, lebih bisa bekerja sama dengan banyak pihak. Jadi kayak kita sekarang ya sangat mudah gitu, maksudnya untuk bisa kolaborasi sama The Massive. Setiap pertanyaan selalu ada jawaban.
Di segmen kali ini kita akan memberitahukan fun fact yang mungkin kalian dari wajah-wajah kalian pasti nggak tahu.